Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Ngab. Hari ini, kita akan membahas sebuah film satir thriller unik berjudul Rich Flu rilisan tahun 2024. Film ini mengisahkan dunia yang tiba-tiba dilanda wabah aneh. Bukan virus biasa, bukan penyakit yang menyerang semua orang, melainkan penyakit misterius yang hanya menargetkan orang-orang kaya. Ya, bayangkan jika tiba-tiba menjadi kaya, bukan lagi sesuatu yang diidamkan, melainkan kutukan yang bisa mengantarkan kita ke kematian. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa bercirit-cirit, di awal langsung saja cekicrit. Film dimulai dengan suasana dunia yang kacau. Media di seluruh dunia memberitakan sebuah penyakit misterius. Awalnya hanya terdengar sebagai rumor, beberapa miliarder mati mendadak dengan cara yang aneh. Gejalanya sangat khas. Mereka tampak sehat-sehat saja. Sampai suatu malam, gigi mereka bercahaya terang seperti lampu neon. Tidak lama setelah itu, tubuh mereka melemah, jatuh, dan mati begitu saja. Para dokter kebingungan, pemerintah panik, dan masyarakat biasa mulai cemas. Namun semua orang juga memperhatikan satu pola. Hanya orang kaya yang terkena. Orang miskin, buruh, bahkan pegawai biasa. Semuanya aman, efeknya luar biasa. Pasar saham runtuh, bank-bank tutup karena orang kaya berbondong-bondong menarik harta mereka. Rumah-rumah mewah kosong karena pemiliknya kabur. Mobil sport ditinggalkan begitu saja di jalanan. Seolah kekayaan kini menjadi benda berbahaya. Di tengah kekacauan itu, kita berkenalan dengan tokoh utama, Laura. Laura adalah seorang eksekutif di industri perfilman. Ia wanita karier, ambisius, hidup cukup mapan, tapi tidak benar-benar super kaya. Namun nasibnya berubah drastis dalam satu malam. It's exactly the kind of deeply moral headfuck we've been looking for. It's a love story. Suatu hari, Laura menghadiri sebuah lelang mewah di Bucking. Acara itu dipenuhi orang-orang elit, barang-barang antik dan karya seni berharga miliaran dipamerkan. Namun suasana elegan itu berubah mencekam ketika seorang peserta lelang tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya kejang, mulutnya terbuka, dan semua orang terkejut ketika melihat giginya menyala terang. Beberapa detik kemudian, orang itu mati di depan mata banyak orang. Panik pun pecah. Para miliarder berlarian keluar. Ada yang mencoba menutupi mulut mereka, ada yang langsung menelepon dokter pribadi. Laura sendiri hanya bisa terpaku, menyadari betapa nyata ancaman ini. Tak lama setelah itu, bos besar perusahaan tempat Laura bekerja, Bastian, membuat keputusan gila. Dalam kondisi takut mati, ia melepas seluruh saham dan kekayaannya, lalu mewariskannya pada Laura. Dalam hitungan jam, Laura yang tadinya hanya orang kaya biasa, kini menjadi miliarder baru dengan total kekayaan hampir $1 miliar. Namun alih-alih merasa bahagia, wajah Laura pucat pasi. Karena semakin kaya seseorang, semakin cepat virus ini memburunya. Laura sadar, ia sekarang target berikutnya. Ia memutuskan kabur bersama ibunya dan putri semata wayangnya, Anna. Mereka memilih tujuan pertama, Barcelona, kota tempat Anna sedang belajar. Namun setibanya di sana, Laura justru menghadapi kenyataan pahit. Masyarakat lokal membenci orang kaya. Alih-alih dianggap korban, mereka dipandang sebagai ancaman. Pergi dari sini, kalian pembawa penyakit, teriak seorang warga. Laura dipaksa meninggalkan rumah, tempat ia hendak berlindung. Di jalan-jalan Barcelona, suasana kacau. Orang-orang kaya berusaha bersembunyi. Ada yang berpura-pura miskin, menanggalkan pakaian mewah mereka. Ada juga yang nekat menjual seluruh hartanya dengan harga murah, berharap bisa turun kelas sosial agar terhindar dari wabah. Laura makin tertekan. Ia sadar, tak ada tempat yang mau menerima orang sepertinya. Karena ditolak di Spanyol, Laura membawa keluarganya menyeberang laut menuju pantai Afrika Kulon.
Perjalanan itu penuh dengan pemandangan ironis di pelabuhan. Ia melihat mobil-mobil sport mewah ditinggalkan pemiliknya. Di bandara, jet pribadi berjejer tanpa tuan. Orang-orang kaya lebih memilih lari terbirit-birit, meninggalkan simbol kekayaan mereka. Namun, sesampainya di Afrika, kondisi tak jauh berbeda. Masyarakat lokal juga menolak orang kaya. Laura dipaksa berpindah-pindah tempat, seolah tak ada sudut bumi yang benar-benar aman. Film kemudian menggambarkan banyak adegan satir yang menyindir keras gaya hidup orang kaya. Ada seorang miliarder yang rela tidur di jalan, berharap dianggap miskin. Ketika terus melarikan diri, Laura mulai menyadari satu hal. Rich flu bukan hanya penyakit fisik. Ia adalah simbol, metafora tentang bagaimana kekayaan bisa menghancurkan orang. Orang-orang kaya yang selama ini merasa paling berkuasa, justru jadi yang paling lemah. Mereka dipaksa memilih, menanggalkan harta atau mati. Namun meski dunia sudah berubah, sifat serakah manusia tidak ikut hilang. Laura perlahan sadar, ia tetap tak bisa benar-benar melepaskan hartanya. Film mencapai puncak dengan penutup yang pahit. Laura tampaknya menemukan cara untuk bertahan hidup. Namun caranya bukan dengan melepaskan segalanya, melainkan dengan tetap memanfaatkan orang lain. Ia menyadari satu hal penting. Meski dunia runtuh, manusia tidak pernah bisa lepas dari keserakahan. Virus boleh membunuh tubuh, tapi keserakahan adalah penyakit sejati yang tak pernah hilang. Film pun ditutup dengan nada sinis, meninggalkan penonton dengan pertanyaan, apakah benar virus ini hanya menyerang orang kaya, ataukah sebenarnya kita semua juga terinfeksi rich flu dalam bentuk lain? Itulah alur cerita film Rich Flu tahun 2024. Film ini bukan sekadar thriller tentang wabah, tapi juga sindiran keras terhadap ketamakan manusia dan kesenjangan sosial. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya wabah seperti ini benar-benar terjadi di dunia nyata, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan merasa aman karena tidak kaya raya? Atau justru takut karena sadar bahwa kita semua, dalam bentuk yang berbeda, mungkin juga sudah sakit oleh keserakahan? Terima kasih sudah menonton alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.